Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sehat semua ya? Oke, silakan disiapkan. Istirahat. Selamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kiramin barara qutiral insanu ma akfara. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Summa as-sabila yassara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah anak semua. Hari ini tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dan selalu berselawat kepada Nabi kita agar di yaumul qiyamah nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu saya ingin mengecek kelasnya sudah bersih ya. Ya bagus. Jadi lebih bagus itu kalau kelas bersih dan setiap hari lebih bersih lagi ya. Baik, saya ngecek dulu kehadirannya. Andi Nela Ridda, Afifah Sabira, Alia, Anggita Bintang, Akila, Arifah, Bunga Chelsea, Gaida, Izza, Khadijah, Naura. Tadi pengabsenan pada hari ini dan ada beberapa yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anakku semua, masih ingat materi minggu lalu? Masih. Tentang apa? Sifat Allah. Nah, untuk coba dalilnya ya. Apa dalilnya yang paling kalian ingat? Terkait dengan sifat apa? Ya, wujud ya. Artinya wujud itu artinya baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Minggu lalu saya sudah sampaikan juga bahwa kita akan belajar pada hari ini masih kaitan dengan sifat Allah, tapi fokus kepada perilaku orang yang percaya kepada Allah.
Sebelum kita pelajari, ada kira-kira yang sudah tahu perilaku apa saja yang membuktikan bahwa seseorang itu percaya kepada sifat Allah? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Apa? Silakan. Tidak berbuat kesyirikan. Ya, tidak berbuat kesyirikan boleh. Jadi salah satunya adalah kita percaya kepada sifat Allah adalah tidak berbuat musyrik. Karena Allah itu maha satu. Atau dalam bahasa sifatnya itu wahdaniya. Yang mana satu kelompok terdiri dari orang atau istilahnya pasangan dalam kelompok itu nanti akan menerima materi, menyimak, memperhatikan, lalu kemudian menyampaikan kembali kepada teman-teman satu kelompoknya. Ya, Alia ya, Alia sama siapa? Fakira. Iya. Jadi nanti harus kembali seperti sebelumnya menyampaikan kembali kepada kelompoknya apa yang disampaikan di depan. Baik. Sebelum itu kita harus mengetahui juga yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini tujuan kita pada hari ini. Yang pertama apa? Menampilkan perilaku orang yang meyakini sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, qalbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, termasuk sifat mustahil serta sifat jaiz Allah dengan baik. Yang kedua, menjelaskan contoh-contoh perilaku orang yang mengimani sifat-sifat Allah dengan tepat. Terus yang ketiga, menyajikan contoh fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat-sifat Allah dengan benar. Nah, itulah yang menjadi tujuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum supaya semangat kembali, kita masuk materi inti. Kita sama-sama menyanyikan dulu sifat wajib ya. Siap? Angkat tangan semua coba dulu. Angkat tangan. Iya, angkat tangan. Angkat tangan semua. Angkat tinggi. Ya, oke. Tidak ada yang bawa ke? Alhamdulillah, masih pakai ini. Oke, sama 1, 2, 3 ya. Perhatikan di depan. Inilah yang menjadi materi kita pada hari ini. Dan tadi sebelumnya adalah perilaku orang yang mengimani sifat Allah. Jadi perilakunya yang akan kita bahas itu ada 3. Salah satunya ini, pandai bersyukur. Apa maksudnya bersyukur? Ya, berasal dari bahasa Arab juga. Dari kata syakara yashkuru syukran. Artinya berterima kasih atau mempunyai bisa dengan ungkapan lisan, perasaan atau kelakuan. Jadi syukur itu bisa diungkapkan tiga-tiganya. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perasaan, sadar hati, dan bisa dengan perbuatan. Nah, ini selalu mensyukuri segala nikmat Allah yang diberikan. Karena Allah telah memberikan kepada manusia dengan bentuk yang sempurna. Mata ada 2. Coba kalau matamu 5. 2 di depan. Ada 3 di kaki. Mau caranya. Terus ada juga hidung. Hidung, coba kalau hidungmu ditaruh di bagian belakang, bawah. Kalau pergi ke WC bagaimana? Ya? Alhamdulillah ditaruh di sini dan menghadap ke bawah. Coba kalau menghadap ke atas, insya Allah semuanya kau akan full terus.
masih muda kan menghadap ke atas dulu. Pak, mainan, tulisan. Itu bayangkan kalau menghadap ke atas, wah hujan deras, tidak mau payung gimana? Kalau halangi susah. Terus dikasih telinga, alhamdulillah ada penutupnya. Masya Allah. Coba kalau tidak ada, sudah. Debu bisa masuk. Coba kalau misalkan lurus saja, ada datang tawon, kiri sarang masuk. Ini kan tidak nih, kalau belok-belok ini. Ikhlas. Apa itu artinya ikhlas? Ikhlas artinya ini melaksanakan sesuatu dengan cara tidak merasa terbebani atau tidak mengharapkan sesuatu. Jadi ketika memberi dia tidak mengharap sesuatu, ketika menerima sesuatu tidak merasa terbebani atau merasa capek dan sebagainya, ya. Seperti itu. Akan menangis bagi orang-orang seperti itu kalau tidak sholat, dia seolah-olah hidupnya sudah tidak berarti lagi. Jadi kalau kita dipaksa sholat pun senyum-senyum, dihukum di depan. Kalau tidak pergi sholat senyum-senyum. Tapi kalau orang-orang yang sudah dekat kepada Allah tidak sholat satu kali pun karena lupa, bukan karena kemauannya, itu sangat sedih. Bahkan ada yang diriwayatkan itu bahkan menangis berhari-hari karena takut dosanya tidak diampuni oleh Allah. Sabar. Apa artinya sabar? Artinya setiap bahasanya menahan diri atau tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau kita misalkan sabar, berarti kita tahan diri kita atau tidak melakukan sesuatu. Misalkan kita dijahili oleh orang, maka kita sabar dan tidak membalasnya dengan perbuatan yang sama. Atau misalkan begini, kita dikasih tugas sama Ustaz, kata Nisa, hari ini kamu harus kerja tugasmu harus selesai. Dia akan mengerjakannya dengan serius dan sabar, tidak mengerutu. Namanya sabar aktif, ada sabar pasif. Sabar aktif itu sabar tapi berusaha untuk melakukan sesuatu. Misalkan dia sabar menghadapi batuk-batuk yang dimiliki. Sabarnya dia cari cara bagaimana saya bisa dapat air, bisa saya minum supaya mencegah batuk. Kalau sabar pasif, sudah batuk saya terus, tapi tidak berusaha untuk mencari obat batuk. Dan itu namanya sabar pasif. Ada namanya sabar aktif. Terus sabar juga dalam menghadapi hinaan dan celaan orang lain. Kita dihina, tidak membalas dengan hinaan, justru membalas dengan kebaikan. Terus sabar menahan godaan dan rintangan, utamanya dalam beribadah. Apa rintangannya orang beribadah? Gangguan setan. Sailah. Ya, gangguan setan, gangguan teman, gangguan keadaan. Misalkan Allahu Akbar, tiba-tiba ada tawon, tawon lagi terbang. Tapi kita tahu tawon itu. Tawon Allah khusyuk. Tapi karena kita khusyuk kita kepada Allah, jadi kita tawon pun tidak terasa. Sama ketika sahabat Sayyidina Ali dalam peperangan, dia kebetulan kena anak panah kakinya, dan ketika di luar sana mau dicabut anak panahnya, dia tidak sanggup. Dan pesannya adalah ketika saya sholat nanti, itu anak panah yang tercatat di kakiku tolong dicabut. Ketika dia sholat, karena khusyuknya, dia tidak terasa itu anak panah dicabut dari kakinya. Kalian bisa tidak begitu sholat? Tidak bisa. Boleh sholat Allahu Akbar. Sulit di. Kalau gitu atau nih Allahu Akbar. Putri. Tunai kalau lagi ruku sujud, coba temannya. Apa tadi pertama? Bersyukur. Dan ini contohnya perbuatannya. Berlaku pada bersyukur. Coba diperhatikan, nanti kalian akan ilustrasikan ini dengan bentuk kata-kata kalian. Misalkan contoh pelaku orang pandai bersyukur. Apa yang dilakukan ini? Berdoa. Ini? Sholat.
kasih Allah hari ini sudah kita kasih Kak uang jajan melalui buku. Di buku dikasih rezeki oleh Allah. Untuk kedua, perbuatan ikhlas memberi. Coba, dia tersenyum atau marah nih? Nah, ini apel ya. Ini apel. Terus yang satunya Pak Ustaz kayak ini. Memberi sesuatu kepada fakir. Yang lagi gendong anaknya. Itu kira-kira ikhlas tidak kalau begitu? Ikhlas. Sampai bentuk memberi. Coba kalau memberinya melempar begini. Sombong namanya. Riak berarti. Nah, ini juga tersenyum, berarti ikhlas ya. Selanjutnya perilaku sabar. Ah, ini biasanya terjadi di mana nih? Ada tidak terjadi di pondok ini kalau ini. Nah, ada keributan. Nah, dia sabar. Karena dia aku ingat akan bersyukur. Nah, saya tidak tahu bagaimana maksudnya nih. Yang jelasnya dia sabar dan tidak membalas. Dan satunya orang yang lagi antri. Jadi kalau santri mampu antri di dapur, di WC, di kantin, kalau di kelas kan antri jadi. Yang pentingnya aku bersama Mas sudah muat. Nah, jadi semua harus antri. Ya itulah. Sejauh ini ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Namanya siapa? Alia. Oke, silakan apa yang ingin ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengomentari apakah ada perilaku selain tiga itu? Ya, apakah ada perilaku selain dari tiga ini? Ya, langsung jawab dulu deh. Nanti kalau ada lagi pertanyaan silakan. Selain dari tiga ini, ada juga perilaku tentang bagaimana mengimani sifat Allah. Banyak sekali sebenarnya. Cuma kita hanya fokus dari tiga ini, karena tiga ini sebenarnya sudah mencakup semuanya. Bersyukur, bersabar, dan ikhlas. Bisa juga perilaku yang lain adalah ketika kita mengimani sifat Allah, maka kita akan berperilaku menjadi orang yang istiqomah. Karena kenapa? Karena Allah itu akan tahu segala hal yang kita lakukan di dunia ini. Dan kalau kita istiqomah misalkan, itu Allah akan menyukainya. Bahkan ada kalangan ulama yang mengatakan istiqomah itu lebih baik daripada karomah. Tahu artinya karomah? Bukan kurma ya. Karomah itu sesuatu yang dimiliki hal yang luar biasa oleh orang-orang yang soleh. Misalkan karena tangannya ini memegang air, airnya ini bisa menjadi obat. Itu namanya karomah. Atau misalkan di malam hari dia bisa berpindah tempat. Namanya karomah. Mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi kata ulama, itu akan dikalahkan oleh orang yang selalu istiqomah. Apa itu istiqomah? Orang yang selalu melakukan sesuatu tidak pernah henti-hentinya dalam setiap hari. Utamanya dalam hal kebaikan. Misalkan dia istiqomah hari ini membaca 1 juz, besok lagi 1 juz, sebelumnya 1 juz, sampai yomil, sampai hari kiamatnya dia. Hari kiamatnya dia berarti ketika dia meninggal. Itu namanya istiqomah. Kalau mengajar hari ini 1 juz, besok tidak, itu bukan namanya istiqomah. Itu namanya apa? Ya, maunya dia. Jadi yang istiqomah adalah sesuatu yang dilakukan berkelanjutan dan tidak pernah berhenti, walaupun sedih. Ya, silakan. Namanya siapa? Ya, rasanya ya. Silakan, silakan. Oke, bagus pertanyaannya ya. Sama tadi yang pertama, bagus juga. Kedua adalah apakah sabar itu ada batasnya? Misalkan begini, hari ini kita dibangun teman, kita sabar ya Allah. Besok lagi datang lagi, ganti lagi. Ya Allah. Sudah ketiga kalinya dibangun lagi. Betul
Bagaimana harus kita lakukan? Kalau sesuai dengan perintah Al-Quran, maka kata Allah dalam surah Ali Imran ayat terakhir, ayat berapa ayat terakhirnya Quran surah Ali Imran? Ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Berarti Allah suruh kita bersabar, lalu kita menguatkan kesabaran kita itu. Artinya sabar tidak ada batasnya. Batasnya kapan? Hatta yaumil akhir. Sampai hari akhirnya itu orang, misalkan ini hari akhirnya mungkin umur 70, ya sudah sampai 70 tahun dia dijadikan temannya, harus sabar terus. Tapi tidak mungkin juga orang menjadi sampai 70 tahun, pasti bosan sendiri. Atau kalau kita sabari, mungkin saja Allah akan menanggungnya dengan hal yang lain. Kenapa kau selalu ganggu itu, misalnya sampai nenek-nenek kau ganggu, waktunya muda kau ganggu, nenek-nenek kau ganggu lagi. Nah sekarang kau usah jadikan orang yang bingung misalkan. Bisa jadi dia mau ganggu dia, ternyata yang diganggu polisi. Nah, ditangkap lah dia. Kan? Paham ya? Paham? Ainun? Oke. Anakku semua, tadi sudah ada yang bertanya dan saya sudah menjawab. Selanjutnya kalian akan mencoba untuk membahas di masing-masing kelompoknya atau pasangannya. Jadi silakan bahas kembali terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu perilaku orang yang mengimani sifat Allah. Dan kalian menambahkan kembali contoh perilakunya, atau ada mungkin fenomena yang di alam ini yang kalian dapatkan terkait dengan kebenaran sifat-sifat Allah. Misalkan ada langit tanpa tiang, ada bumi tanpa penyangga. Coba kalau kita lihat bumi itu di galaksi itu kan kayak seolah melayang ya, kayak seperti itu dan lain sebagainya. Silakan komunikasikan di masing-masing kelompoknya, nanti akan ada yang tampil kembali untuk mempresentasikan hasil temuannya terkait dengan materi hari ini. Oke, silakan. Baik, pada hari ini misalnya kita berterima kasih kepada Allah, misalnya berdoa karena dia sudah memberikan hikmah yang baik. Bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, dosa, mati, dan dusta. Kecuali Allah yang salah bermasa kesedihan. Kalau Baik anak-anak semua, kalian tadi semua sudah berkomunikasi, sudah mencoba menggali informasi terkait dengan materi kita pada hari ini terkait dengan perilaku orang yang mengimani sifat Allah. Ya, ada 3 utamanya. Nah, tadi ada bersyukur, ikhlas, dan sabar. Jadi kalian nanti akan menambahkan kembali apa saja yang menjadi perilaku atau ada fenomena alam yang terkait dengan sifat Allah itu. Oke, siapa kelompok yang ingin maju? Saya pilih. Oh ini dulu pertama. Silakan. Kelompoknya Akila dan Naila, silakan maju ke depan. Dulu sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan contoh fenomena contoh bersyukur. Membagi makanan ke teman yang dari rumah sebagai tanda wujud syukur. Contoh ikhlas, menaati aturan yang ada di pondok pesantren. Contoh sabar, sabar menghadapi teman yang suka jahil dan suka marah. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2, selanjutnya siapa? Oke, silakan. Alia dan Idara. Ya, Aceh ya, saya lupa bukan Idara, Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Perilaku ikhlas adalah ikhlas menolong orang tanpa mengharapkan imbalan, dan perilaku sabar adalah penjelasan dari kelompok yang terpilih untuk mempresentasikan hasil temuannya terkait materi kita pada hari ini. Dan selanjutnya untuk mengetes kalian pada kegiatan penutup adalah Ustaz akan memberikan tes yang terdiri dari 5 nomor. Kalian akan menjawabnya dan nanti akan dikumpulkan, kurang lebih kalian mengerjakan selama 15 menit. Jadi nanti kalian kasih di belakangnya. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan hari tanggal hari ini. Ustaz, dua-duanya Ustaz. Kita usah masing-masing. Oh iya, ada Soal kedua. Ustaz itu sabar. Yang perilakunya, perilaku tadi yang Oh iya, ayo dong. Oh, jadi nomor 5 itu yang 3 poin tadi. ya sudah mau habis waktunya. Akan dikumpulkan semua hasilnya. Yang masih mengerjakan jangan terburu-buru, masih ada waktu sedikit. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan hari tanggal hari ini. Boleh nggak bawa botol kecil? Semua selanjutnya kita akan sama-sama menyimpulkan terkait materi pada hari ini. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan sebelum Ustaz berikan kesimpulan. Oke, silakan Afifah. Apa yang bisa menjadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pada pembelajaran hari ini, yaitu sabar ialah melakukan sesuatu dengan tidak mengeluh, ikhlas ialah memberi sesuatu tanpa imbalan, dan syukur ialah mengucapkan alhamdulillah dan saling berbagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Oke, Saina, silakan Saina. Ikhlas yaitu melaksanakan ibadah dan tidak terasa dibebani, semuanya dilaksanakan dengan tidak merasa terbebaninya dan tidak ada rasa terpaksanya. Pencerahan orang lain dan membalas, misalnya kalau dia dihina, dia mau membalasnya dengan sebaik-baiknya. Oke, baik sekali ya. Jadi ketika dihina, dia disuruh akan membalasnya dengan kebaikan. Jadi itulah sabar yang tingkat tinggi dalam menjalani kehidupan. Baik, tadi semua sudah disimpulkan, bagus semua. Yang pertama dulu adalah sabar. Sabar tadi kita jelaskan bahwa itu tidak melakukan sesuatu secara bahasa atau berhenti. Artinya ketika kita bersabar berarti kita menahan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya atau pada orang lain. Sedangkan ikhlas melakukan sesuatu itu tanpa rasa beban, tanpa mengharapkan sesuatu atau tanpa adanya embel-embel. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur. Bersyukur adalah bentuk daripada wujud. Kalau kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita ungkapkan dengan rasa syukur. Bisa dengan bentuk ucapan, bentuk perasaan atau dalam hati kita, dan bentuk perbuatan. Misalnya kita bersyukur dalam bentuk kata-kata, ucapkan alhamdulillah ya Allah, saya hari ini sudah belajar dengan baik. Lalu kemudian dengan menampilkan ekspresi yang senang karena hari ini dia telah mendapatkan hadiah misalkan, atau mendapatkan nilai yang bagus, atau misalkan dengan perbuatan, oh ya saya punya uang, ini nak pergi pakai belanja, ini mahal, ini harganya di kantin 50.000 lah, itu contohnya. Kasih seseorang sesuatu yang bermanfaat. Tapi dalam 3 perilaku ini, sabar, ikhlas, dan syukur ini bisa berlaku dalam satu waktu. Misalkan seseorang mempunyai
sakit, misalkan sakit batuk flu, ya seperti teman kita ini, kalau misalkan dia menerapkan tiga-tiganya dalam apa yang dia rasakan pada saat itu, maka bisa, misalkan dia bersyukur kepada Allah karena masih diberikan sakit, supaya apa? Supaya ingat kepada Allah dan selalu berdoa, terus bersabar. Ketika ada musibah yang diberikan kepada kita dan kita bersabar, itu kesabaran kita bisa menghapus dosa. Terus yang kemudian ikhlas. Kalau dia menerima cobaan Allah dengan ikhlas, tanpa mengeluh, tanpa berkata-kata yang tidak baik, maka suatu saat setelah dia sembuh, itu akan ada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi satu waktu bisa dipakai tiga-tiganya ini. Dan kalau menjalani kehidupan, inilah yang harus kita menjadikan pegangan. Setiap hari semua orang harus punya ini. Dia harus ikhlas, dia harus sabar, dan dia harus bersyukur. Baik, tadi kita sudah belajar dan sudah menyimpulkan pada bagian akhir. Selanjutnya saya ingin meminta komentar kalian terhadap pembelajaran pada hari ini. Pada ada yang ingin hari ini, silakan. Oke, silakan. Pikir dulu. Tenang, semua kan dapat bagian yang mau komentar. Silakan. Waalaikumsalam. Saya bersyukur akan adanya pembelajaran ini karena kita dapat berdiskusi lebih dekat lagi dengan teman-teman yang lain dan pembelajaran ini bisa menarik. Oke, terima kasih. Yang lain siapa? Oke, silakan Nakla. Nah, orang tua itu. Dalam pembelajaran ini saya bisa tahu apa itu bersyukur, ikhlas, dan sabar. Lalu saya juga bisa tahu apa itu tentang bersyukur, ikhlas, dan sabar, dan bagaimana cara menghadapinya. Oke, baik. Itulah tadi komentar dari teman-teman terhadap pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa semangat selalu dan pada pertemuan berikutnya, insya Allah kalian akan diuji secara satu bab. Jadi bab 2 ini kalian akan diuji satu bab. Persiapkan diri untuk ujian per babnya seperti yang dilakukan sebelumnya. Baik, karena hari ini sudah mau habis waktunya, sama-sama kita mengakhiri pelajaran dengan membaca hamdalah. Oke, silakan disiapkan untuk